Halo Tribuners, saya Galmira dan kembali lagi di podcast Tamu Tribun. Dan untuk episode kali ini Tribuners, karena kita sudah tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan 2025. Dan untuk Maluku Utara sendiri dan juga di Indonesia tepatnya, kita juga akan memulai pemerintahan yang baru. Karena gubernur dan wakil gubernur dan juga baru saja dilantik tanggal 20 kemarin. Untuk itu, untuk episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Fadli Muhammad selaku PLT Karokesra Setda Pemprov Maluku Utara dan juga Pak Fadel Ali selaku Ketua Basnas Maluku Utara. Apa kabar? Alhamdulillah. Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya sudah bersama dengan Pak Fadli dan juga Pak Fadel? Karena kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai rencana Pemprov Maluku Utara dalam menyambut Ramadan 2025 atau bisa dibilang ya safari Ramadannya pemerintah Provinsi Maluku Utara akan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Fadli dan juga Pak Fadel dari Basnas Provinsi Maluku Utara. Untuk itu mungkin kita langsung saja ke Pak Fadli dulu nih, ke Pemprov Maluku Utaranya dulu. Sejauh ini, apalagi sudah menghitung hari banget nih Pak Fadli, persiapan dari Pemprov Maluku Utara atau dari Gubernur dan Wakil Gubernur Ibu Sherly dan Pak Sarbin, kesiapannya untuk melakukan safari Ramadan 2025 nanti seperti apa Pak Fadli? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya akan hormati Pak Ketua Basnas. Ya, alhamdulillah untuk kesiapan terkait menjelang bulan suci Ramadan ada beberapa program dari pada Ibu Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur, sehingga program-program itu adalah bagian dari salah satu bagian yang memang betul-betul mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kami sebagai Birokesra hadir dalam momentum safari Ramadan, sehingga ada beberapa program yang sudah menjadi arahan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang siap kami jalankan dalam safari Ramadan ini. Oleh karena itu saya juga tidak hadir sendiri, saya bersama Pak Ketua Basnas, ya itu Pak Fadel, dalam hal berkolaborasi. Oke, akan ada kolaborasi nih Pemprov sama Pemprov. Basnas. Saya. Nah, kolaborasinya seperti apa? Mungkin Pak Fadli atau Pak Fadel bisa menjelaskan. Iya, mungkin Pak Fadel. Iya, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi dalam tugas tadi katakan Pak Karo tadi masalah mensejahterakan masyarakat. Iya. Dari kategori kami dari Basnas itu kita punya visi lembaga kami sebagai Basnas itu mensejahterakan umat, itu sama tujuannya bagi masyarakat. Jadi ini saya kolaborasi yang sangat bagus sekali, kalau model yang bagus sekali untuk kami di Basnas, karena budaya umat khususnya Maluku Utara itu budaya mengeluarkan zakat di masyarakat itu pada bulan Ramadan. Jadi menyampaikan program Pak Ibu Gubernur maupun Wakil Gubernur dan Pak Karokesra ini sangat penting sekali. Dengan momen ini kami bisa mensosialisasikan tugas Basnas atau fungsi Basnas. Iya, betul. Tugas Basnas ini sangat penting sekali. Kemudian beliau menghubungi saya itu sangat penting dengan program tadi beliau bilang mensejahterakan masyarakat. Itu visi kami. Mensejahterakan lembaga, mensejahterakan umat. Dengan visi berarti ada visi, tujuan, sasaran dan program. Nah itu maka itu itu yang diterapkan kami, karena kami juga tadi sesuai peraturan yang berlaku masalah Basnas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2021 juga itu salah satu melaksanakan tugas gubernur dalam mensejahterakan masyarakat menjadi umat. Itu dari salah satu tugas kami. Jadi itu kami tidak dapat dari pemerintah provinsi Maluku Utara. Itu kalau masyarakat bisa berarti alhamdulillah dengan pedulinya pemerintah provinsi Maluku Utara dengan tahun-tahun 2025 ini dari Karokesra kami tugas Basnas sudah jalan
Oke. Kali itu sebenarnya. Oke, jadi Basnas Maluku Utara ini sebagai mitra dari Pemprov Maluku Utara. Ini programnya Ibu Sherly sama Pak Sarbin baru dijalankan tahun ini kah? Atau mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah ada mitra dengan Basnas? Ya, untuk program memang kita sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Oke. Karena sesuai dengan arahan Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maka kita penguatan. Lebih penguatan lagi di tahun ini. Karena kita melihat memang visi misi Pak Ibu Gubernur, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan juga. Kita mencari kolaborasi. Tidak selamanya bahwa menggunakan APBD dalam hal membantu masyarakat. Tapi kita menggunakan kolaborasi dalam hal ini Basnas sebagai mitra untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara melalui program Basnas. Oke, mungkin Pak Fadil boleh jelaskan programnya seperti apa kalau bisa dijelaskan sekarang untuk mensejahterakan masyarakat di Ramadan nanti. Ya, jadi saya kembali tadi karena visi Basnas itu mensejahterakan umat secara khusus umumnya kepada masyarakat. Iya. Secara khusus programnya itu programnya jadi pas sama pemerintah daerah dengan kita sama. Programnya khususnya kita sejahtera umat berarti kegiatan program pemberdayaan. Pemberdayaan dari sisi bantuan modal usaha. Modal usaha yang sesuai dengan syariat agama. Tidak boleh karena modal usaha juga orang kembali ke orang yang kurang mampu itu kita bantu usaha bantuan dari sisi dari usaha berdagang, usaha kecil maupun bertaji dan perikanan. Perdagangan dari usaha kecil dari ibu-ibu banitro biasa itu dulu pasar dan warung-warung kecil yang mereka sudah mereka sediakan ada fasilitas, ada warung, ada kekurangan dia tidak bisa jalan, kita manfaatkan, kita bantu modal, support modal menghidupkan meningkatkan pendapatan umat. Dan kita akan kembangkan lagi di bidang pertanian maupun perikanan. Dan usaha-usaha kecil lainnya. Dan itu ya untuk pemberdayaan. Sedangkan kegiatan lain seperti sosial budaya, budaya itu kita di bidang ada 2, itu bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi kita umat kita kalau ada keterbatasan masyarakat ada mereka tidak berobat, tidak bisa membayar, kita punya perannya Pak Basnas yang bermohon ke Basnas sesuai dengan syariahnya tadi kepada syariah maupun pendidikan sama. Di ujung-ujung mereka kalau program kalau bantuan pendidikan itu kita berhasil di pemerintah dan kita kan masa situ lembaga struktural. Jadi struktural mereka dari struktural karena lembaga ini untuk membantu. Jadi kembali tadi pendidikan, bisa kembali pendidikan dulu. Pendidikan itu karena kita kolaborasi dengan pemerintah ini di DICAP, jadi pendidikan itu pemerintah membantu sisi mulai dari sisi sarana prasarana, tapi kita membantu di tadi kembali kesehatan itu kita membantu pada saat kuliah, anak kita anak kuliah, begitu mereka tidak bisa sanggup lagi, itu kita lakukan anggarannya gitu. Sifatnya bantuan stimulan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Itu salah satu programnya. Program. Kemudian juga program yang sarana prasarana itu hanyalah rumah layak huni, sama di Pemda juga rumah layak huni yang memang sangat membutuhkan itu. Kalau layak huni itu antara lain dan program-program lain itu tidak. Jadi kita kalau program ini kita punya ada registra di bahasa ada registra karena strategi 5 tahun acara kerja 5 tahun itu kita menunggu ibu bupati, Ibu Gubernur dan Wagub yang punya visi misi dituangkan dalam rencana pembangunan RPJMD dan kami irisannya. Kolaborasi irisannya seperti menjadi sudah sih kami nunggu RPJMD dulu baru kita tidak lanjut karena kita bagian daripada pemerintah daerah. Bagian dari pemerintah daerah. Iya, betul. Tanpa pemerintah daerah tidak bisa jadi Basnas. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin dari Pak Fadli ada tambahan?
Ya, dari saya mungkin bahwa kenapa jadi pertanyaan kenapa saya harus menggandeng Basnas? Karena dalam posisi kondisi negara yang saat ini yang menjadi arahan dari pusat kepada seluruh kepala daerah terkait dengan efisiensi penganggaran. Oke. Oleh karena itu saya mencoba untuk keluar daripada penganggaran APBD dalam hal membantu masyarakat. Jalan-jalan yang ada yang untuk efisiensi adalah saya harus menggunakan bermitra dengan Basnas. Kenapa dengan Basnas? Karena kita sudah 4 bulan yang lalu kita sudah melihat ada program yang sudah nampak bagaimana program pusat yang terdiri dari beberapa program termasuk dengan bantuan dana pembiayaan gratis tanpa ada bunga oleh pengusaha-pengusaha yang belum mampu. Yaitu termasuk dengan UPZ Mart juga. Ada kios yang dibangun oleh Basnas tanpa ada meminta untuk kembalikan bunga dengan modal yang dikasih, tapi memantau progres perkembangan posisi para pemilik pedagang. Sehingga itu yang saya tertarik. Saya tertariknya karena di satu sisi masyarakat Maluku Utara masih bergantung dengan kondisi-kondisi yang tidak logis. Artinya bahwa sudah saatnya kita tidak boleh lagi menyusahkan masyarakat lewat tangan-tangan yang memang tidak ada jaminan. Apakah harus dikasih peluang kepada orang yang punya uang terus diberikan kepada masyarakat dengan memungut begitu bunga yang besar? Iya, betul. Oleh karena itu saya mengharapkan kenapa saya harus ke Basnas? Karena saya melihat syariahnya yang begitu penting. Karena diberikan bantuan tanpa ada bunga. Dan kapan saja dikembalikan modal itu? Karena modal itu ketika dikembalikan, Basnas kembalikan ke para pengurus untuk mengelola kembali dan terus menerus. Cara-cara ini kami pakai untuk di Maluku Utara untuk mendorong menjadi program-program Ibu Gubernur, memudahkan dengan efisien penganggaran. Kami melihat kalau efisien penganggaran otomatis ada bantuan yang pasti ada batasan-batasan. Tapi kalau kami mendorong dari segi Basnas dalam hal progres perkembangan Basnas, kami melihat begitu banyak program yang luar biasa yang sudah bergerak di, saya kasih contoh di gubernur di NTB, ada di DKI Jakarta. Jadi Basnas itu menggunakan kewenangan yang ada untuk membantu masyarakat. Ya bermitranya harus lewat pemerintah. Iya, betul. Iya. Oke, tapi apakah program ini tuh khusus di bulan Ramadan atau nanti berjalan terus nih Pak? Iya, kebetulan program Basnas ini sudah 5 bulan yang lalu sudah berjalan. Termasuk UPZ Mart itu sudah jalan. Jetmart. Ya, contoh sudah ada. Nanti kalau mungkin banyak sama teman-teman kalau ini bisa main ke terminal pasar yang di terminal. Kita udah mulai bantu masyarakat yang penjual barito ikan. Itu sudah berikan modal. Dan alhamdulillah itu pun tidak cukup. Mereka meminta terus. Tapi kami lagi menyusun rencana-rencana terkait dengan menggandeng visi misi Pak Ibu Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat. Sekarang sudah ada di Ternate, ada di Weda, ada di Sofifi, sudah ada. Kita bergerak sudah mulai mungkin 3 titik dengan keterbatasan yang sudah mulai ada. Oke, jadi itu mengenai kolaborasi antara Pemprov dan juga Basnas Provinsi Maluku Utara. Nah, mungkin kita kembali ke safari Ramadan dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Ibu Serly dan Pak Sarbin Sehe. Mungkin Pak Fadli boleh kasih bocoran sedikit apakah nanti Ibu Serly dan Pak Sarbin ini bakal turun langsung kah melakukan safari Ramadan dan mungkin sudah ada titik-titik lokasi yang sudah direncanakan dari Pemprov. Boleh dijelaskan sama Pak Fadli? Ya, mungkin terkait dengan safari Ramadan kami sudah dapat arahan dari Pak Sekda karena Ibu Gubernur kita bersedianya untuk hadir dengan Pak Wakil Gubernur dalam acara hajatan safari Ramadan. Tradisi safari Ramadan ini sudah setiap tahun pasti kita pemerintah buat, dan oleh karena itu pada kesempatan ini kemarin kami sudah rapat pemantapan dengan Pak Sekda terkait dengan beberapa kabupaten yang akan
Ibu Gubernur hadir, ya, karena dengan keterbatasan ada beberapa agenda yang beliau tidak bisa tinggalkan, ya, sehingga mungkin beliau berbagi dengan Pak Wakil Gubernur dalam hal berbagi tugas. Oleh sebab itu beberapa program yang kami luncurkan. Dalam rapat kemarin beberapa program yang kami siap luncurkan ini kolaborasi. Kolaborasi ini diminta langsung oleh Pak Sekda supaya kita memaparkan kolaborasi yang apa yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga ketika safari Ramadan itu momentum pas safari Ramadan itu dapat oleh masyarakat. Tidak sekedar datang terus kita harus dengar ya semacam tausiah selesai itu kita. Tapi tidak, kita merubah kolaborasi itu dengan mendukung program Ibu Gubernur lewat kesejahteraan. Saya contohkan bahwa nanti di safari Ramadan hadir ada beberapa bantuan yang diberikan oleh dinas-dinas tertentu. Mungkin dinas sosial, ada dinas pangan, dinas pertanian. Itu kita masukkan dalam bantuan program Ibu Gubernur oleh masyarakat Maluku Utara. Beberapa program dari Basnas juga saya mencoba untuk bersama beliau terkait dengan terobosan-terobosan. Ada beberapa juga program yang kami siapkan. Mungkin dari Basnas juga kami nanti berkolaborasi terkait dengan bantuan santunan. Karena memang kami ingin bahwa santunan dengan bantuan yang ada ini memang betul-betul mendorong visi misi Ibu Gubernur, sehingga ketika safari Ramadan kita terus sama-sama masyarakat. Terus nanti bantuan yang ada juga kita serahkan, Ibu Gubernur serahkan langsung, sehingga nanti terkesannya bahwa program Ibu Gubernur ini dia berjalan sinergi dengan program-program yang lain. Oke, jadi itu untuk mengenai program dari Pemprov Maluku Utara atau dari Ibu Gubernur dan juga Pak Wakil. Jadi mungkin Ibu Sherly dan Pak Sarbin akan turun langsung atau secara bersamaan atau mungkin akan bagi tugas, akan memberikan santunan kepada masyarakat di beberapa titik di Maluku Utara. Oke, jadi itu mengenai program-program dari Pemprov Maluku Utara. Jadi intinya bakal ada kolaborasi lah dari Pemprov bersama dengan Basnas Provinsi Maluku Utara dan juga dengan OPD yang lain. Ada sosial, ada pertanian, ada pangan, dan programnya nanti akan berjalan mulai kapan tuh Pak Fadli? Ya, untuk programnya kita kemungkinan sementara ini Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sementara ada thread di Magelang. Mungkin sehari dua sudah selesai penutupan, kita menunggu kedatangan Ibu Gubernur, sehingga kita menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada. Memang sudah posisinya, memang sudah ada beberapa kabupaten kota yang mungkin kita singgahi dengan catatan bahwa nanti dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur. Sebagian mungkin juga Wakil Gubernur yang nanti hadir. Oke, jadi itu mengenai program-program dari Pemprov dan juga kolaborasi-kolaborasinya dengan Basnas. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing sama Pak Fadli dan sama Pak Fadel juga targetnya itu seperti apa nanti untuk program berjalan. Disebut berhasil atau berjalan, targetnya itu seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Fadel duluan bisa. Kalau target dari Basnas itu ada dua menjadi utama. Target kami adalah sosialisasi kemana-mana pengumpulan catatan dan masyarakat pada bulan Ramadan ini safari. Ini target kami, dan kami mendapatkan pendistribusian pengumpulan yang tadi melalui program tadi yang saya sebutkan, surat kepandaian, pendidikan, wisata. Itu yang kami harapkan, karena saya bilang tadi karena Basnas ini sama-sama, karena bagaimana menyentuh masyarakat bahwa melalui tidak pada sadianya, masa tidak boleh pada sadia. Tadi saya sambung sedikit ada kaitan tadi. Boleh, Pak. Kalau menjelaskan menyangkut dengan ada program yang kita kerjasama Basnas RI dan Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota di Maluku Utara itu tahun kemarin, tahun 2024 ada bantuan ZMAR. Itu bantuan bukan belanja bodor tapi melalui pengadaan ini beras, isi warung kios tadi, mereka yang keterbatasan itu beras dan lain sebagainya, itu kita bantu modal
kita siapkan pengadaannya. Oke. Pengadaannya dan fasilitasnya kurang 3 bantu. Itu kemarin itu rata-rata 7,5 juta per kios. Per kios. Tadi itu boleh kita jelaskan tadi. Kemudian tadi dijelaskan juga itu tadi menyangkut dengan kita punya bantuan modal usaha tanpa bunga Tanpa bunga. Jadi kemarin ada 2 unit tapi masalah waktu 1 unit itu tidak bisa jalan. Masalah dari 1 yang 1 unit jalan, alhamdulillah jadi dia jadi namanya microfinance masjid. Itu untuk pengurus masjid. Jadi tadi katakan itu satu kakak itu 3 juta. Dibantu jadi kurang lebih kemarin itu ada kurang lebih 50 orang dibantu rata-rata 3 juta. Jadi ada 100 juta dibantu dari sini kita pusatnya di masjid. Titik pusatnya di terminal ya, begitu lah. Kalau memang ini komunikasikan kalau cek di lapangan itu. Alhamdulillah itu dalam rangka bagaimana memotong rantai hibah yang selama ini jalan, dan itu berbunga itu tidak ada agama. Iya, betul. Agama itu kita semua karena kita tahu itu hukumnya haram, tidak ada lagi. Kalau dari orang ke orang itu satu sen pun dari bank, orang ke orang. Tapi kalau di bank lain lagi, yang lain lagi. Kembali tadi jadi itu kalau memotong itu syarat. Dan ini kalau ini jalan itu akan mensejahterakan otomatis kita ibu-ibu tadi yang semangat dan sebagian macam gereja dan tobat itu dong bersemangat akan dokter kedapatan lebih terdorong lagi. Jadi kami kemarin itu ada banyak orang berminat tapi kan terbatas. Tapi pihak kami akan jangka panjang kami sudah rencana kami di Basnas itu kalau pengumpulan uang yang memungkinkan akan kita tambah berapa titiknya termasuk menambah 1 titik di Ternate. Itu 1 titik di Sufifi sekitarnya dan kabupaten lain. Diperluas lagi. Itu kalau anggaran memungkinkan itu berangkat jangka panjang. Karena jadi kalau kita membandingkan pendapatan masyarakat yang di bawah itu salah satunya dengan begitu. Itu karena bagaimana bahasa ini kehadiran bahasa ini bagaimana meningkatkan umat punya pendapatan. Betul. Tadi yang kita harapkan mereka tidak bisa bisa berzakat karena tadi dia jadi mustahil menjadi mujaki lagi. Bisa berzakat itu ini sesuai ini saya tahu minimal mereka berinfak bersedekah. Dan kita kepingin mereka bersedekah. Dan uang itu dikelola balik ke pengurusan tadi, pengurus masjid. Dan uang terkumpul dengan waktu yang ditetapkan kesepakatan di sana, balik lagi ke umat yang lain lagi. Bergulir cepat bergulir tapi tanpa pengungut uang. Itu visi-visi Basnas. Luar biasa sekali programnya Pak. Jadi tanpa bunga itu tadi. Betul-betul mensejahterakan. Saya lihat tadi. Saya lihat supaya jangan masih tambah bersara terus. Dan juga bukan 1 titik aja yang berkembang gitu. Jangka pendek ini mungkin tambah di sini ada Sofifi sekitarnya dan lain-lain lagi. Salse, Alba dan sebagainya. Semoga programnya berjalan dengan baik dan lancar. Anggarannya juga terkumpul dengan baik. Mudah-mudahan ini dari saya dengan seperti tadi yang umat barangkali itu dengan momen bulan Ramadan ini kalau jangan disampaikan kemana-mana sampai ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah supaya dikelola secara profesional. Betul. Terima kasih. Kabupaten kota atau ke provinsi. Terima kasih Bu sementara. Terima kasih Pak Fadil untuk penjelasannya. Dan untuk Pemprov Maluku Utara sendiri targetnya seperti apa Pak Fadli? Pada intinya bahwa tentu saja bahwa target-target kita ini ada banyak hal yang kita menjadi target, yang mana program-program ini kami tetap posisinya bergening kepada Ibu Gubernur seperti visi dan misi. Oleh karena itu target kami ke depan kesejahteraan untuk masyarakat Maluku Utara ini betul-betul tersampaikan. Problemanya, persoalan yang memang identik
dengan ciri-ciri khas masyarakat Maluku Utara yang memang ada punya modal pas-pasan tapi memberanikan diri. Iya. Sehingga ada hal yang menguntungkan dan ada hal yang merugikan buat mereka. Apalagi orang cenderung kita punya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang mereka ingin berusaha untuk berjualan tapi tidak punya modal, terhalang. Sehingga kami program dari Biro Kesra kami merasa bahwa ada satu ide yang muncul dari saya. Karena saya juga merasakan hal yang seperti itu. Saya melihat bahwa penindasan bukan penindasan, masalahnya masyarakat ini tidak diberikan ruang. Tidak diberikan ruang dengan modal yang begitu baik secara syariah. Tapi masyarakat diberikan beban. Beban-beban oleh pada pihak-pihak yang punya pemodal yang memberikan hal itu. Sehingga kami ingin hadir di situ dengan target bahwa ekonomi masyarakat Maluku Utara ini harus betul-betul tersampaikan dan betul-betul yang adil. Pemerintah hadir untuk memediasi itu. Kenapa harus datang memediasi? Karena kami lihat posisi dalam hal ekonomi itu sudah ada tumpang tindih. Iya, betul. Kami pemerintah hadir. Kenapa saya bilang tumpang tindih? Karena antara pihak daripada pihak-pihak yang merasa membutuhkan dan yang memberikan bantuan ini yang tidak tepat. Iya. Kami ingin hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Bagaimana dengan visi Ibu Gubernur mensejahterakan? Jadi mensejahterakan yang kami tanggapi dari pemerintah, dari Basnas dengan saya, bahwa kami akan hadir dengan target bahwa kami memberikan peluang bisnis kepada para penjual-penjual yang memang minim kelasnya yang di bawah, terutama ibu-ibu barito, ibu-ibu penjual ikan. Kita punya mama-mama yang notabene-nya kurang berstrategi dalam hal penjualan, sehingga ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu. Kami mau hadir dengan membantukan bantuan semacam bantuan modal tanpa ada yang memungut bunga. Kalau kami hadir dengan Basnas, pemerintah hadir untuk memberikan modal tanpa ada bunga, maka saya pastikan ekonomi masyarakat Maluku Utara akan berjalan normatif, dengan sendirinya akan naik tumbuh. Iya, betul. Maka saya rasa untuk penjualan harga-harga barito, harga-harga ikan mungkin juga tidak terlalu tinggi. Karena proses ini terjadi ketika pergeseran ibu-ibu kita ini mengambil ikan di laut dan berjualan di pasar. Proses jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 10 meter. Ambil dari kapal ikan, bergeser kepada tempat penjual ikan, itu cuma 10 meter. Terus kalau harga ikan yang ada 10.000 di dalam kapal ikan, terus mereka jual di dalam posisi tempat ikan 20.000, itu karena memang harganya tinggi. Saya tanya kenapa tinggi, Bu? Karena mereka tidak ada modal, pinjamlah uang ke dalam pos-pos yang orang yang memanfaatkan itu. Iya, jadi terhalang sama bunga yang tinggi gitu. Kami hadir, kebetulan Bu, di dalam Biro Kesra ini kami pengelola dana bansos, ada mensejahterakan masyarakat. Lewat bansos itu kami berkolaborasi dengan Basnas. Target kami, ya kesejahteraan ini harus betul-betul muncul, berkolaborasi yang ada dengan Basnas untuk mensejahterakan umat lewat hal-hal yang kecil yang kami. Karena memang kalau kita melihat Basnas sudah hadir dan memberikan bantuan santunan, saya rasa program ekonomi ke masyarakat Maluku Utara akan muncul dengan baik. Perputaran ekonominya juga pedagang-pedagang kecil tidak disusahkan. Dengan pinjaman modal yang ada. Oke, jadi itu untuk program
kolaborasi, programnya Basnas, Pemprov Iya. Maluku Utara, dan juga untuk program-program Ramadan 2025 atau Safari Ramadan, Safari Ramadan. dari Ibu Serly dan Pak Sarbin, mungkin nanti bisa kita saksikan di bulan Ramadan. Ya, Ya, semoga program-programnya berjalan dengan lancar. Program yang tadi dari Basnas Maluku Utara juga bisa semakin luas lagi di Maluku Utara, karena itu program yang luar biasa juga dari Pemprov kolaborasi sama Basnas, yaitu pinjaman modal tanpa bunga. iya. Ya, itu benar-benar dibutuhkan oleh para Iya, pedagang-pedagang kecil. memang dibutuhkan sekali. Jadi 2 titik kemarin juga saya tambahkan Ibu di Ternate dengan di Sofifi. Oke. Di Sofifi kemarin mungkin kita kurang karena butuh kecepatannya. Jadi ada yang penjual-penjual sagu yang digorapin itu Ibu. Itu kita targetnya itu. Datanya sudah diambil. Oke. Cuma mereka pikir pinjam terus mereka takut Ada bunganya. ada bunganya. Sehingga mereka tidak jadi pinjam. Oke. Padahal tidak ada bunga. Mesti mungkin ada sosialisasi lagi Iya, lebih lanjut. sosialisasi. Pendataan cepat-cepat. Pendataan juga cepat, buru-buru dari Basnas Pusat. Saya memang sengaja, Ibu, kebetulan saya hadirkan Basnas ini karena memang betul saya lihat program-program dari pusat ke daerah itu cukup bagus dan nyambung kepada visi misi Ibu Gubernur terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Itu nyambung, sehingga saya melihat ini betul sekali kita harus dorong. Iya. Betapa penting sekali mendorong karena sudah ada action. Kita tidak pas Safari Ramadan, tapi sudah bergerak sekitar 5 bulan yang lalu. Oke. Di Safari Ramadan ini adalah momentum yang pas sehingga kami dorong untuk sama-sama dengan Basnas dengan Ibu Gubernur untuk menjalankan program-program ini. Ya, semoga lancar kasih. programnya dari Basnas dan juga dari Pemprov Maluku Utara untuk Safari Ramadannya juga berjalan dengan lancar, dan juga terima kasih banyak untuk Pak Fadli dan Pak Fadel sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di podcast Tamu Tribun mengenai Safari Ramadan 2025 dan juga kolaborasi program itu tadi. Nah, untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat. Untuk Tribuners sekalian, saya Iga Almira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.